Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cikedondong yang sekaligus sebagai penasehat Paguyuban Putra Jiba. Kemudian saya hormati Ketua Paguyuban Putra Jiba beserta segenap jajaran pengurusnya, serta kepada tuan rumah Mas Rohman sekeluarga yang saya hormati, kemudian kepada seluruh anggota Putra Jiba dari seluruh penjuru Cilacap Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirobbilalamin, bahwasanya sampai dengan detik ini kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga pertemuan kita ini nanti membawa maslahat, membawa manfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak tergolong menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bahagia sekali bahwa atas ridho Gusti Allah sehingga saya bisa bertemu, bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan saudara-saudara semuanya sebagai anggota Putra Jiba. Naik pancen wis donge Mas Untung ya. Dilalah ya sing kudune saya itu acara tadi yang di Pekalongan tapi pindah di Solo. Sing kudune sike sing Solo dilalah membengi gue jam 1 acaranya rampung terus balik. Tekan Kawunganten Pak Sagem telepon. Nang di Pak nang Kawunganten tembe bali Kang Solo. Piye sih? Ya Mas Untung jere jenengan kon rawuh nang acara Putra Jiba yang konek ora kesel banget. Tapi tak pikir-pikir nang omah anggap dewekan kowe bisa mengantuk tambah kesel yang umat. Tapi begitu ketemu nang kene mari karena apa? Deleng wajah-wajah anggota Putra Jiba itu ketone anu suwe orang mangan segat ratagi ya, sehingga lesu. Semakin sering makan Segat ratakan gue anggota Putra Jiba semakin semangat, semakin ceria. Tapi begitu aku kamu lesu-lesu temen, melasi temen. Iya. Jadi ini memang musibah yang sedang kita semuanya hadapi. Tidak hanya jenengan saja yang mungkin terkena dampak dari musibah ini, termasuk di luar sana juga banyak sekali yang terkena dampaknya. Dalam kondisi seperti ini, saya hanya berpesan dan mendoakan semoga kita semuanya tetap diberi kesehatan. Allahumma amin. Hanya itu yang sementara ini. Angger kepengin sih mengana-ngana aja di ya, karena situasi memang ibaratnya gagal lagi tidak berpihak kepada kita, terutama dari Paguyuban Putra Jiba. Ya, pokoknya yang penting sih sehat dikit lah. Naik sehat, insya Allah ya korek-korek golek pangannya bisa. Tapi naik lagi kondisi kayak gini, ditambah maning beria, kita bisa apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Kuncinya dalam menjaga kesehatan air kita tidak terkena corona, digawe seneng lah. Saya membuktikan sendiri 2 kali ya dalam satu mobil sepulang
dari bepergian kami, kemudian teman-teman pada kena, alhamdulillah saya tidak. Yang keduanya juga seperti itu, supir, terus kemudian teman saya, pendamping positif, alhamdulillah saya juga tidak. Karena apa? Saya berusaha supaya senang. Utangnya pirang-pirang, masalah pirang-pirang, yang penting digawe senang. Karena dengan senang imun kita akan kuat. Itu makanya saya pesan kepada panjenengan semuanya, ora kur dengan toksin lagi susah. Esih diwai pitulungan di kala corona ini. Indonesia ini curah hujan masih sampai dengan saat ini masih luar biasa. Menurut pengamat ekonomi, ketika kemudian di saat pandemi seperti ini curah hujan ikut tidak ada, Indonesia lebih hancur dibanding sekarang. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini hanya orang tani yang bisa bertahan, orang tani yang bisa cepat memulihkan ekonominya, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Ini masih untung wong Jawa, walaupun bisa direkasa tetap untung baik. Kebetulan ketuanya juga namanya Mas Untung. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang yang beruntung. Allahumma amin. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya tadi apa yang diharapkan oleh Mas Untung, ini memang kemudian hal yang harus dilakukan dari dulu kemudian tertunda. Jadi untuk legalitas ini memang sangat penting. Dan paguyuban ini sangat penting. Saya mencontohkan begini, karena sekarang saya sedang menjadi pejuang aspirasi masyarakat, sehingga sudah bisa membedakan. Sebagai contoh, yang namanya pegawai honorer, ya, itu kan ada guru, ada perawat, ada tukang sapu, ada tukang administrasi. Banyak di sana. Tapi yang membentuk paguyuban dan sangat solid kemudian terus bergerak yaitu hanya GTT-PTT. Diibaratkan ngulete saci sapa sih sing berpengaruh. Ini apa nggih? Tapi ketika ngulete udah naga jadi gempa bumi jare wong tua kan gue dia nalindu karena ono nagana dimulai. Istilahnya apa? Ketika kita punya paguyuban yang kuat, yang besar, ini akan bisa menggoyang dunia. Dalam hal ini menarik perhatian pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Kades. Terbukti bahwa GTT, PTT, terutama GTT-nya, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan adanya program 1 juta guru P3K. Tapi yang tenaga administrasi lain kemarin saya tanya kementerian belum dilirik. Nah makanya jenengan yang sudah tergabung di dalam paguyuban ini urusan kembang-kembang. Mbok ake untungnya dibanding ruginya. Siki jajan jenengan dilalah kentekan bensin si dondong. Anu ora melu paguyuban Putra Jiba, ora kenal karo Pak Lurah. Tapi merga melu paguyuban Pak Lurah karo ketua anggota Putra Jiba. Aku jangan kentekan bensin. Saya yakin Pak Kades membantu karena merasa satu keluarga. Sangat berfungsi sekali. Iya. Ya. Insya Allah saya siap untuk memfasilitasi dan siap mendanai. Amin. Ya. Insya Allah saya siap nanti. Ya, saya membantu karena perdeleng wajahnya melas banget. Nanti mulai karena sebentar lagi puasa, insya Allah kan berarti jadwal puasa mulai Selasa ya. Selasa, dan kebetulan saya jadi ketua Pansus LKPJ, laporan pertanggungjawaban bupati yang harus selesai dalam bulan ini, sehingga bulan ini saya lagi fokus untuk menyelesaikan rekomendasi
atas laporan pertanggungjawaban Bupati. Ini jadi nanti Mas Untung dan Pak Kades mulai habis Lebaran kita urus legalitasnya terkait Putra Ciba. Nah nanti setelah sudah punya legalitas Putra Ciba, ibaratnya nyong arep aweh banyu arep aweh wedang kuwi jenenge harus duwe gelas. Paham nggih? Tapi ngerurung ana gelase nyong aweh banyu mau mubah utah. Nah, maksudnya ketika sudah paguyuban ini legal diakui di pemerintah, terdaftar di pemerintah saya bisa membantu anggaran melalui APBD yang bentuknya itu dana hibah atau bentuknya pelatihan misalkan supaya tidak dalam mengoperasionalkan sound atau mungkin nanti berikut latihan rias pengantin itu nanti bisa kalau sudah ada legalitas dari paguyuban ini ya. Makanya kemarin sudah sebenarnya Pak Kudes coba usulna karena online jebret begitu diverifikasi tandanya abang syarat di situ catatan abang kena apa sih pengen dari abang legalitas organisasi belum ada itu ya. Makanya legalitas sangat penting, maka dari itu hal yang sangat baik menurut saya agar nanti ada rencana melakukan parade. Ya. Nah, parade berarti di situ kan legalitas organisasinya jelas. Terus saya pesan kalau nanti bulan Sapar mau mengadakan parade, yang tidak boleh itu kan yang menimbulkan kerumunan orang. Ya, perlu dipahami yang menimbulkan kerumunan orang. Tapi nek ngumpulna son apa kuwi wong Utuh. kan bukan nggih. Son dijejer-jejer. Iya. Terus misalkan sing duwe son karena jaraknya sesuai protokol kesehatan kan minimal 1,5 meter. Sing duwe son nang kene, son apa misalkan nang kene gone Mas Rohman lah, ngadege nang kene siji ini karena kan berarti mentaati protokol kesehatan. Itu insya Allah nanti bisa dilaksanakan. Yang penting itu tadi sebab apa penderitaan jenengan yang dialami saat ini hanya satu yang bisa mengakhiri yang bisa mengakhiri yaitu selesainya kasus COVID-19. Bagaimana COVID-19 bisa selesai? Ya mari kita jangan sampai menjadi penyebab menularnya corona. Caranya bagaimana? Caranya protokol kesehatan ditaati. Itu kuncinya. Jadi hanya itu yang bisa kemudian nanti kita cepat memulihkan perekonomian. Karena perekonomian ini seluruh daerah ini terkontraksi. Kalau Kabupaten Cilacap kalau plus migas itu bukannya nambah, tapi kalau tingkat perkembangan ekonomi plus migas itu minus 10%. Kalau non migas itu minus 1,35%, boro-boro naik. Tandane minus ya kue aku lan jenengan sikuri perkasa. Neng jenengan mending menghadapi hanya satu COVID. Saya ada 2 COVID, Pak. COVID-19 jenengan, neng aku anak COVID-33. Di istilah kami ada seperti itu. Iya. COVID-33 itu apa? COVID-33 itu mulai tahun 2021 ini Presiden mengeluarkan Perpres 33. Sing ibaratnya mau aku mbawon, nek mbawon ke oli 5 kandi, siki iki oli sekandi. Jadi ki gagal anu penetok padahal jane hati menjerit. Tapi nek aku nganti jerit kepriwe masyarakat teh. Mulane Bu rekasa Bu apa aku tetep digawang guyu bae. Menggrane yang selaku masyarakat masih punya rasa optimis untuk terus berjuang itu. Kemudian untuk hal yang lain terkait